Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Meita Afifah, NPM 19734022, dan rekan saya yang bernama Marisa Ulfa, NPM 19734021. Di sini kami akan menjelaskan menggunakan video pembelajaran mengenai dari pengertian, struktur, bentuk, klasifikasi, cara reproduksi, hingga peran menguntungkan dan merugikan dari Archaebacteria atau Archaea. Di sini saya akan menjelaskan pengertian dari Archaebacteria atau bisa disebut juga Archaea. Jadi Archaea adalah salah satu anggota dari kingdom Monera pada sistem 5 kingdom. Archaea termasuk dalam organisme uniseluler prokaryotik, dan bakteri juga merupakan anggota kingdom Monera. Jadi, Archaea dan bakteri adalah organisme prokariot yang tidak mempunyai membran inti dan organel sel lainnya. Jadi, keduanya ini mempunyai perbedaan yang cukup fundamental, yaitu seperti pada dinding sel Archaea tidak mengandung peptidoglikan. Jadi Archaea ini tidak terhambat oleh antibiotik dan mempunyai beberapa tipe RNA polimerase. Selanjutnya yaitu ada struktur Archaebacteria. Jadi ada 3 struktur Archaebacteria atau Archaea. Yang pertama ada membran sel. Jadi membran Archaea ini dibuat oleh molekul yang sangat berbeda dengan organisme hidup lainnya. Jadi, Archaea menunjukkan bahwa mempunyai hubungan kekerabatan yang jauh dengan bakteria dan eukarya. Pada semua organisme, membran selnya itu dibuat dari molekul yang disebut sebagai fosfolipid. Jadi, struktur utama dalam membran sel adalah 2 lapis fosfolipid yang disebut lipid bilayer. Dan struktur membran Archaea itu ada 3. Yang pertama yaitu ada bagian atas fosfolipid Archaebacteria, terdiri dari rantai isopren, ikatan ether, gugus L-gliserol, grup fosfat. Dan yang kedua, bagian tengah fosfolipid bakteri atau eukariota, terdiri dari rantai asam lemak, ikatan ester, gugus D-gliserol, dan grup fosfat. Dan yang terakhir yaitu ada bagian bawah. Yang pertama yaitu lipid bilayer dari bakteri dan eukariota, dan yang kedua lipid monolayer pada sejumlah Archaea tertentu. Struktur Archaebacteria yang kedua yaitu ada dinding sel. Sebagian besar Archaea ini mempunyai dinding sel yang berfungsi untuk perlindungan kimia dan fisika dan bisa mencegah molekul makro untuk menyentuh membran sel. Namun, tidak seperti bakteri. Archaea tidak mempunyai peptidoglikan pada dinding selnya. Dan yang terakhir dari struktur Archaebacteria yaitu ada metabolisme. Jadi Archaea ini mempunyai banyak ragam reaksi kimia dalam metabolisme dan menggunakan berbagai sumber untuk mendapatkan energinya. Jadi reaksi ini kemudian dikelompokkan bergantung dari sumber energi dan sumber karbon. Dan beberapa Archaea mendapatkan energi dari senyawa anorganik seperti sulfur atau amonia. Kelompok ini disebut sebagai litotrof. Kemudian, kelompok yang lain menggunakan cahaya matahari sebagai sumber energi. Jadi, kelompok ini bisa disebut juga sebagai fototrof. Bentuk Archaebacteria ini terdiri dari 3 bentuk. Yang pertama ada bentuk batang atau bentuk basil. Jadi bentuk basil ini terdiri dari 3. Yang pertama monobasil. Nah, monobasil ini berbentuk satu batang. Contohnya yaitu E. coli, Salmonella typhosa, dan Lactobacillus. Dan yang kedua ada
Diplobasil. Jadi bentuknya ini batang yang bergandeng dua-dua. Contohnya yaitu Reribacterium salmoninarum. Dan yang terakhir Streptobasil, berbentuk batang yang bergandeng seperti rantai. Contohnya Azobacter sp, Bacillus anthracis, dan Streptobacillus moniliformis. Dan yang kedua yaitu ada bentuk bulat atau kokus. Nah, bentuk kokus ini terdiri dari 6 bentuk, yaitu yang pertama ada monokokus, yaitu berbentuk bulat tunggal. Contohnya Monococcus gonorrhea. Dan yang kedua ada Diplococcus yang berbentuk bulat bergandeng dua-dua. Contohnya Diplococcus pneumoniae. Dan yang ketiga ada Tetracoccus, berbentuk bulat terdiri dari 4 bakteri yang tersusun dalam bentuk bujur sangkar. Yang keempat ada Streptococcus. Nah, Streptococcus ini berbentuk bulat yang berkelompok memanjang seperti rantai. Contohnya Streptococcus pyogenes. Yang kelima yaitu ada Staphylococcus. Staphylococcus ini bentuknya bulat yang bergerombol seperti buah anggur. Contohnya Staphylococcus aureus. Dan yang terakhir ada Sarkina, berbentuk bulat yang berkelompok, yang setiap kelompoknya itu terdiri dari 8 bakteri yang membentuk susunan seperti kubus. Contohnya yaitu Sarkina sp. Dan yang terakhir bentuk dari Archaebacteria yaitu bentuk spiral. Nah, bentuk spiral ini ada 3 bentuk. Yang pertama spiral, yaitu berbentuk lengkung lebih dari setengah lingkaran. Contohnya Spirilium minor. Dan yang kedua ada Spiroseta, berbentuk spiral halus dan lentur. Contohnya yaitu Treponema pallidum dan Spiroseta pallida. Dan yang terakhir ada Vibrio. Vibrio ini berbentuk koma yang dianggap spiral tak sempurna. Contohnya Vibrio koma. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mersa Ulfa, NPM 19734021. Akan melanjutkan presentasi tentang Archaebacteria. Selanjutnya ada klasifikasi Archaebacteria metanogen, bersifat anaerobik dan kemosintetik. Metabolisme membentuk gas metana dengan cara mereduksi karbon dioksida. Hidup tinggal dengan kadar metana tinggi. Memperoleh makanan dengan membusukkan sisa tumbuhan mati. Tumbuh baik pada suhu 98 derajat Celcius dan mati pada suhu 84 derajat Celcius. Contohnya ada Methanobacteriales, Methanococcales, Methanomicrobiales, dan Methanosarcinales. Selanjutnya ada klasifikasi Archaebacteria halofilik, hidup pada lingkungan berkadar garam tinggi, bentuk bulat dan batang tidak beraturan, bersifat heterotrof, memiliki flagel, habitatnya di laut mati, di danau, hidup berkoloni dan dapat membusukkan bahan makanan yang diasinkan. Energi didapat dengan melakukan respirasi anaerobik dan berfotosintesis. Koloni halofilik ekstrim terlihat seperti buih berwarna merah keunguan. Jenis klorofilnya disebut Bacteriorhodopsin yang memberikan warna ungu. Contohnya ada Holobacterium salinarium, Halococcus, dan Natronobacterium. Selanjutnya ada klasifikasi Archaebacteria thermosidofilik, hidup pada tempat bersuhu tinggi dan bersifat asam, hidup dengan mengoksidasi sulfur, hidup pada suhu 45 derajat Celcius sampai 110 derajat Celcius dengan pH 1 sampai 2, berbentuk batang, bulat atau filamen, metabolismenya belerang. Contohnya ada Sulfolobus yang hidup di mata air sulfur. Saya akan menjelaskan tentang cara reproduksi Archaebacteria. Yang pertama ada membelah diri. Reproduksi dengan cara membelah diri hanya terjadi pada hewan bersel satu, misalnya amuba,
Uramecium, dan Euglena. Proses membelah diri diawali dengan proses membelahnya inti sel menjadi dua, kemudian diikuti pembelahan sitoplasma menjadi dua bagian yang masing-masing menyelubungi dua nukleus tersebut. Selanjutnya, bagian tengah sitoplasma menggenting atau menyempit, diikuti pemisahan yang membentuk dua individu. Pada saat keadaan lingkungan kurang menguntungkan, amuba akan melindungi diri dengan membentuk kista yang berdinding sangat kuat. Di dalam kista tersebut, amuba membelah diri berulang-ulang, menghasilkan banyak individu baru dengan ukuran yang lebih kecil. Ketika kondisi lingkungan membaik, dinding kista akan pecah dan individu-individu baru tersebut keluar, kemudian tumbuh dan berkembang menjadi amuba dewasa. Cara reproduksi yang kedua ada fragmentasi. Pada fragmentasi, individu baru terbentuk dari potongan tubuh induknya. Masing-masing potongan tubuh akan tumbuh dan berkembang menjadi individu baru. Contoh hewan yang melakukan reproduksi cara fragmentasi adalah cacing planaria. Cacing planaria mempunyai daya regenerasi yang sangat tinggi. Seekor cacing planaria yang dipotong menjadi dua bagian, masing-masing potongan akan tumbuh dan berkembang menjadi dua ekor cacing planaria. Begitu juga ketika dipotong menjadi tiga bagian, masing-masing tumbuh dan berkembang menjadi tiga ekor cacing planaria. Cacing planaria bersifat hermafrodit, artinya dalam satu individu terdapat dua macam alat reproduksi, yaitu alat reproduksi jantan dan betina, dan dapat melakukan reproduksi secara generatif. Reproduksi yang ketiga ada pembentukan tunas. Contoh hewan yang melakukan reproduksi dengan membentuk tunas ialah hidra. Individu baru hidra terbentuk dari bagian tubuh hidra dewasa. Setelah cukup besar, tunas akan melepaskan diri dari tubuh induknya. Hewan lain yang melakukan reproduksi dengan tunas misalnya ubur-ubur, hewan karang, dan anemon laut. Pada hewan karang, tunas tumbuh di dalam tubuh, disebut tunas dalam. Jika induk hewan karang mati, gemulai akan tumbuh dan berkembang menjadi individu baru. Reproduksi yang keempat ada pembelahan berganda. Pembelahan berganda yang menghasilkan spora. Contohnya hewan yang melakukan reproduksi dengan sporulasi adalah Plasmodium, hewan bersel satu yang dikenal sebagai penyebab penyakit malaria. Dalam siklus hidupnya, Plasmodium mengalami dua fase, yaitu fase generatif dan fase vegetatif. Fase generatif berlangsung di dalam tubuh nyamuk Anopheles betina, sedangkan fase vegetatif berlangsung di dalam tubuh penderita penyakit malaria. Kemudian saya akan menjelaskan peran menguntungkan dan merugikan tentang Archaebacteria. Peran menguntungkan dalam Archaebacteria itu berperan dalam proses pembusukan sampah dan kotoran hewan sehingga menghasilkan energi alternatif metana berupa biogas. Contohnya ada Methanobacterium. Kan untuk peran merugikan dalam Archaebacteria itu dapat merusak makanan yang diawetkan dengan garam dan dapat menyebabkan cepat pembusukan pada ikan laut. Sekian video pembelajaran klasifikasi mikroorganisme dari Archaea yang dapat kami sampaikan. Apabila ada kesalahan, kami mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.